Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online untuk mata pelajaran keperawatan jiwa. Ya, insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah yang paling lazim ditemui di bangsal jiwa. Jadi kita mengenal adalah 10 masalah keperawatan paling banyak di bangsal jiwa. Dan masalah perawatan adalah masalah yang paling banyak terjadi ya, di hampir semua area jiwa. Kenapa? Biasanya karena masalah pasien dengan kekerasan itu menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang cepat ya, penanganan yang istilahnya gawat darurat itu. Dan biasanya pasien jika dia belum melakukan kekerasan, dia belum dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya ya. Jadi ini adalah masalah yang paling sering kita temui di bangsal jiwa. Baik, kita langsung saja. Pertama adalah pengertian ya. Jadi kenapa disebut penuh kekerasan ya? Karena di sini disebutkan bahwa kekerasan adalah suatu respon ya, atau suatu tanggapan terhadap suatu stresor, terhadap suatu stimulan ya, yang dihadapi oleh seorang. Jadi ketika seorang menghadapi stres ya, dia akan berespon ya, akan memberi tanggapan. Cuma tanggapannya ini ditunjukkan dengan cara yang berupa ini kekerasan ya. Dan kekerasan ini baik bisa pada diri sendiri ya, ataupun dia melakukan kekerasan pada orang lain, baik secara verbal atau dengan omongan ya, maupun dengan non verbal atau dengan tindakan. Tujuannya adalah dengan ini ya diharapkan orang lain akan terluka ya, secara fisik maupun psikologis. Jadi fisiknya mungkin cedera maupun dia akan ketakutan ya dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Nah, erat kaitannya antara perilaku kekerasan dengan kemarahan. Kemarahan adalah suatu perasaan atau emosi yang timbul sebagai reaksi terhadap kecemasan yang meningkat dan dirasakan sebagai ancaman. Jadi di sini marah ya. Tentu saja kita semua pasti pernah marah. Tidak ada satupun makhluk atau manusia yang tidak pernah marah, pasti pernah marah. Dan marah ini adalah suatu respon, suatu perasaan emosi ya, yang diakibatkan oleh reaksi terhadap kecemasan. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian dirasakan itu sebagai ancaman, maka akan membuat kita cemas. Nah, respon untuk kecemasan ini adalah biasanya adalah marah. Baik, kita akan belajar ya tentang tahap-tahap marah atau siklus marah. Jadi perlu saudara ketahui bahwa marah itu ada siklusnya, ada fase-fasenya, ada tahap-tahapnya. Tidak ijik-ijik atau tiba-tiba seorang itu marah ya. Dimulai yang pertama dari di fase triggering incident. Di fase ini adalah mulai timbul adanya faktor pemicu, insiden pemicu, atau faktor pencetus penyebab dia menjadi marah. Banyak sekali faktor pemicu yang bisa terjadi pada seorang manusia atau seorang pasien, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Jadi bisa dalam diri pasien sendiri atau juga di luar pasien. Kalau dalam diri pasien sendiri ya,
biasanya pada pasien dengan gangguan jiwa ya, itu karena adanya halusinasi ya. Yang kedua, karena adanya coping individu tidak efektif. Ini faktor dalam diri pasien sendiri. Kemudian faktor dari luar pasien atau eksternal itu bisa bermacam-macam ya. Bisa dari orang lain ya, misalkan ada seseorang yang menghina atau seorang yang mengejek ya, atau mungkin suara bising ya. Mungkin pasien lagi dalam kondisi bingung, kemudian ada suara-suara yang bikin dia bising, dia terganggu, ya dia bisa marah. Atau faktor karena perilaku orang lain. Contoh ini ya, mengapa kita tidak boleh berjalan di belakang pasien? Kalau ada pasien jiwa itu tolong jangan berjalan di belakangnya. Ya. Takutnya apa? Pasien akan mengira bahwa kita akan mencederai dirinya, ya, melukai dirinya karena dia melihat kita di belakang dia. Dia merasa, oh ini ngapain nih? Ada orang di belakang saya gitu. Maka ketika ada pasien, jangan berjalan di belakang pasien, mending di samping pasien. Kalaupun berjalan di belakang pasien ya ada jaraknya, misalkan lebih dari 1 meter ya atau 2 meter agar kita di luar jangkauan pasien. Oke, jadi faktor pemicu ini yang pertama ya. Jadi ada faktor pemicu pencetus terjadinya marah, bisa dari dalam diri pasien sendiri atau dari luar pasien. Ketika faktor pemicu itu sangat mengganggu pasien, kemudian pasien tidak bisa artinya tidak bisa menangani sendiri, ya, dia akan masuk ke fase kedua, yaitu de-escalation phase. Di fase ini adalah adanya peningkatan gejala, ya, jadi gejalanya sudah meningkat, eskalasi ya, atau maksudnya sudah mulai merasa tidak nyaman, sudah merasa bingung ya, sudah mulai ada peningkatan emosi. Nah, kalau di fase ini tidak tertangani, ya pasien akan menuju ke fase berikutnya, yaitu krisis point. Di krisis point ini adalah fase di mana puncak dari marah pasien. Jadi di sini di fase ini marah lagi tinggi-tingginya. Di fase ini pasien bisa melakukan apa saja. Ya. Dia bisa memukul orang, ya, dia bisa mungkin membanting dan sebagainya. Artinya di fase krisis point adalah fase puncak di mana pasien sedang aktual melakukan resiko kekerasan. Nah, ketika pasien sudah melakukan kekerasan, kemudian saya sudah melakukan mungkin mengamuk ya, maka energinya mulai hilang. Maka dia masuk ke fase settling phase. Di settling phase ini energi pasien sudah hilang, sudah menurun, ya. Tetapi akan bisa kembali ke fase kritis jika ada faktor pemicu. Maka diharapkan di fase settling phase ini kita benar-benar melakukan tindakan keperawatan agar pasien jangan sampai ke fase krisis point. Jadi komunikasi kita juga harus baik ya, jangan sampai kita menyinggung atau pasien menganggap apa yang kita katakan mengejek mereka. Itu menjadi faktor pemicu lagi, begitu. Oke, jadi ketika di settling phase ini pasien tertangani dengan baik, ya, kita penuhi kebutuhan dirinya, nah, dia masuk ke fase return to normal function. Jadi sudah kembali ke keadaan semula. Nah, tapi ini satu siklus ya, ketika sudah kembali ke keadaan semula, tapi ada faktor pemicu ya, terjadi peningkatan gejala lagi, mengamuk lagi,
lelah lagi, kembali ke normal lagi. Maka diharapkan kita paham ya fase-fase marah, sehingga kita di tahap-tahap ini kita bisa melakukan suatu tindakan untuk mengurangi resiko perilaku pasien. Itu ya, jadi tahap-tahap marah seperti itu. Nah, apa sih faktor-faktor predisposisi dari perilaku kekerasan? Jadi perlu kita ketahui bahwa pasien gangguan jiwa itu terjadi bukan secara tiba-tiba atau secara mendadak ya, itu ada faktor-faktornya. Ada faktor predisposisi dan juga faktor presibilasi. Saya yakin dulu sudah pernah diajari oleh mungkin Bu Ririn atau Bu Arnin atau Bu Ika ya. Saya hanya review saja ya, yang berhubungan dengan marah atau agresi. Faktor predisposisi yang pertama adalah faktor biologi, atau mungkin kalau orang awam menyebutnya faktor fisik. Ya. Di sini ada beberapa macam faktor neurobiologi pada pasien risiko kekerasan. Yang pertama adalah faktor neurologi atau faktor mungkin neuro. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa kita punya otak ya. Terbagi menjadi ada lobus-lobus ya, ada lobus oksipital di belakang ya, ada lobus frontalis di depan ya. Dan di lobus frontalis di area frontal depan atau di daerah kening lah itu ya, kita ada namanya sistem limbik. Di sistem limbik ini adalah suatu sistem di mana jika ada faktor stresor, ada faktor pemicu ya, ini sangat bekerja keras sistem limbiknya dan bisa menstimulasi timbulnya PK. Jadi sistem limbik ini sangat terlibat dalam menstimulasi timbulnya perilaku permusuhan dan respon agresif. Karena di sini ada peningkatan neurotransmitter ya, neurotransmitter namanya dopamin ya. Ketika dopamin meningkat, ini akan menimbulkan peningkatan emosi dan juga ada peningkatan halusinasi juga. Yang kedua adalah faktor genetik ya. Jadi ini adalah faktor, mungkin orang menyebut ya keturunan ya. Jadi orang yang orang tuanya yang biasa melakukan tindakan kekerasan, suka marah-marah, itu juga bisa menyebabkan menurun pada anaknya. Jadi nanti kalau teman-teman semua ya mahasiswa sudah menjadi orang tua ya, usahakan jangan marah, atau marah ya dalam tahap yang wajar, jangan sampai marahnya sambil mukul atau itu juga bisa ini ya menurun pada anaknya. Kemudian faktor biokimia ini lebih bagaimana adanya peningkatan hormon androgen ya, dan norepinefrin. Jadi ketika hormon androgen ya, dan norepinefrin meningkat, terjadi penurunan pada serotonin dan GABA ya, pada cairan cerebrospinal. Dan ini menjadi faktor penyebab juga terjadinya perilaku kekerasan. Ada penelitian ketika hormon-hormon ini meningkat ya, dan ada penurunan pada beberapa hormon ya, serotonin dan GABA. Kalau saya menyebut ini neurotransmitter ya, ini bisa menyebabkan marah. Maka biasanya pada pengobatan antipsikotik ya, atau pengobatan pasien gangguan jiwa, ini menstimulasi atau memblok ya hormon-hormon ini agar tidak meningkat, serta menstimulasi agar serotonin itu meningkat. Ya, jadi biasa
obat-obat antipsikotik cara kerjanya seperti itu. Jadi memblok hormon androgen, norepinefrin, meningkatkan serotonin dan GABA. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut bisa menurunkan marah pasien. Kemudian faktor neurobiologi yang berikutnya adalah instinctual drive theory. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang kuat. Ini misalnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar ya, misalkan pasien tidak makan, ya, tidak punya kelaparan, dan maka dia akan melakukan apa saja agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oke, itu. Dan yang kedua adalah faktor psikologi, ya, di mana di sini faktor dari psikis atau psikologi pasien. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Jadi marah, agresif ini dapat dipengaruhi oleh riwayat tumbuh kembang seorang anak yang terganggu. Contoh ya, misalkan di fase oral ya antara 0 sampai 2 tahun, di mana mungkin di fase ini kebutuhan minum ASI tidak tercukupi atau bahkan tidak adekuat, ini juga bisa memengaruhi individu tersebut jadi seorang yang agresif. Kemudian faktor kedua adalah imitation, modeling, and information processing theory. Jadi menurut teori ini, perilaku kekerasan bisa berkembang dalam lingkungan yang menolerir adanya kekerasan. Misalkan seorang yang terbiasa hidup di lingkungan ya, yang di situ terdapat suatu tindakan-tindakan kekerasan ya. Di situ sudah biasa orang melakukan suatu kekerasan, misalkan dalam suatu lingkungan dia ikut mungkin gerombolan preman atau sebagainya, dia bisa di situ berkembang bahwa sebagai model ya. Ternyata ada perilaku kekerasan itu menjadi modeling, dia meniru perilaku tersebut karena dalam situ itu sudah merupakan hal yang biasa. Kemudian learning theory yaitu perilaku kekerasan merupakan hasil belajar individu terhadap lingkungan terdekatnya. Ini hasil belajar. Misalkan dari orang tua atau mungkin dari tetangganya ya, atau dari orang yang di sekitar mereka terdekat. Dia suka melakukan mungkin marah, suka melakukan kekerasan, maka individu tersebut belajar dari perilaku tersebut ya, sehingga dia juga akan seperti itu juga ya, karena belajar dari orang-orang terdekatnya yang melakukan kekerasan. Kemudian faktor psikologi berikut adalah eksistensi teori, jadi teori eksistensi, di mana mungkin tadi kita punya kebutuhan dasar ya, kita butuh makan ya, mungkin kita cuma mungkin butuh sesuatu yang itu harus dipenuhi. Ketika itu tidak terpenuhi ya, dan pasien tidak bisa melakukan atau memenuhi kebutuhannya secara konstruktif atau secara baik-baik, maka dia akan memenuhi kebutuhannya melalui perilaku yang destruktif atau perilaku yang membahayakan. Itu namanya eksistensi teori. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor budaya atau sosial kultur atau lingkungan. Jadi di sini bahwa di faktor pertama adalah social environmental theory, teori lingkungan. Ini menyatakan bahwa lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Budaya tertutup dan membalas secara diam, masih agresif dan kontrol sosial yang tidak pasti terhadap kekerasan akan menjadikan seolah-olah kekerasan diterima. Oke, jadi di sini lebih jelasnya adalah contohnya, misalkan di suatu daerah ya, di suatu lingkungan adat ya, ada perilaku-perilaku yang memang
uh, yang mengarah ke perilaku kekerasan, dan itu seolah-olah itu hal yang biasa, ya. Hal yang biasa, sehingga perilaku kekerasan itu diterima oleh lingkungan mereka, dan akibatnya individu yang hidup dalam lingkungan tersebut akan menerima perilaku tersebut menjadi perilaku yang wajar bagi dia. Contoh misalkan dalam suatu lingkungan, ya, untuk menyelesaikan sesuatu dia harus pocok-pocokan, dia harus berkelahi, ya. Atau mungkin dalam budaya Jepang misalkan, ya, ada budaya yang ketika gagal dalam sesuatu dia akan bunuh diri atau harakiri, ya. Dan itu seolah-olah yang wajar, yang bisa diterima oleh lingkungan mereka. Itu social informant teori. Kemudian yang kedua adalah social learning teori. Ini sama, jadi bahwa perilaku kekerasan itu dapat dipelajari secara langsung maupun melalui proses sosialisasi. Jadi di sini dikatakan, ya, ketika ada sesuatu yang terus-menerus, suatu perilaku tindakan agresif terus-menerus, pasien akan belajar, ya, secara langsung, sehingga dia akan menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Faktor presipitasi, ya, jadi faktor pencetus marah ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah ekspresi diri. Jadi misalkan pada suatu sebagai simbol solidaritas, ya, misalkan dalam sebuah konser, sebuah pertandingan sepak bola atau geng sekolah dulu, mungkin kalian waktu SMA, ya, ada geng sekolah, perkalian, dan sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk ekspresi diri, ya, maka kadang juga terjadi ini, perilaku kekerasan, ya, berkelahi dan sebagainya, sebagai bentuk, ya, solidaritas. Teman saya digituin, ya, saya akan marah, gitu. Kemudian faktor pencetus berikutnya adalah ekspresi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi. Jadi di sini bahwa marah, ya, karena tadi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, secara sosial ekonomi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, misalkan makan, minum, berpakaian, ya, kebutuhan mungkin punya tempat tinggal dia tidak terpenuhi, dia merasa dirinya terzolimi, gitu kan, sehingga bisa juga dia mengungkapkan dengan melakukan suatu tindakan agresi. Kemudian juga faktor berikutnya adalah kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu, ya, dalam keluarga. Artinya mungkin di sini bahwa kadang komunikasi diperlukan dalam suatu keluarga agar untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika terjadi hambatan komunikasi, terjadi miskomunikasi, ya, dalam suatu keluarga, itu bisa menyebabkan suatu konflik yang berakibat berujung pada adanya tindakan-tindakan agresi. Kemudian faktor pencetus berikutnya adalah tidak siapan membicarakan dialog untuk memecahkan masalah. Artinya di sini bahwa kadang kita, ya, perlu untuk membicarakan suatu dialog ketika ada masalah-masalah yang mengenai diri kita, yang mungkin dalam keluarga kita atau dengan orang lain, dengan teman kita, dan kita harus bisa melakukan diri kita secara dewasa, sebagai seorang yang dewasa, seorang yang punya berpikir panjang, tidak gampang mungkin cepat, ya, bahasa Jawanya, tidak gampang berpikir pendek atau semu pendek. Maka kita harus bisa membiasakan dialog-dialog untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita tidak biasa membiasakan adanya dialog untuk menyelesaikan masalah, ya, timbullah adanya tindakan agresi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian adanya riwayat perilaku antisosial. Ini jelas sekali, misalkan pada penyalahgunaan obat, alkohol, dan sebagainya, ya, dia tidak mau mengontrol emosinya, ya, karena pengaruh obat-obatan tadi, pengaruh alkohol. Ini juga sering sekali menyebabkan adanya tindakan-tindakan agresi. Kemudian faktor pencetus berikutnya adalah kematian anggota keluarga yang terpenting, ya, misalkan atau kehilangan pekerjaan atau perubahan tahap perkembangan keluarga. Ini juga bisa menyebabkan orang frustasi, stres, dan dia gampang kalau ada faktor pencetusnya gampang untuk melakukan tindakan agresi. Ini tanda dan gejala marah.
Ada tanda fisik, ada verbal, ada non verbal ya juga. Yang intinya bahwa kalian bisa perhatikan ketika orang marah ya. Dari aspek fisik jelas ya, mukanya merah, tegang ya, mata melotot, pandang tajam, kadang juga tangannya mengepal, kemudian juga mertek ya, rahamnya mengatup, wajahnya merah ya, tegang, posturnya tubuh kaku sih, kaku. Kalau lemes ya nggak marah biasanya. Kemudian pandangan tajam ya, rahang dikatup kuat-kuat ya. Tadi tangannya udah mengepal dan jalan mundur manjur, jadi tidak tenang dia. Secara verbal ya, biasanya bicaranya kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak ya, mengancam, mengumpat dan sebagainya. Suaranya juga keras ya. Ini tanda fisik dan verbal. Saya yakin kalian sudah paham ini. Bisa kita refleksikan diri kita ya. Kalau kita marah apa yang kita rasakan ya. Dan perilakunya ya, jadi ada melempar ya, atau memukul orang, benda ya, banting piring, banting gelas dan sebagainya. Ada juga karena misalkan menyerang orang lain ya, menyakiti diri sendiri, merusak lingkungan dan amuk. Aspek emosi ini tidak adekuat ya. Jadi pasien merasa dia tidak nyaman, merasa terganggu, jenjang, jengkel ya, suka menyalahkan ya, pengennya berkelahi dan pengennya menuntut ya, menuntut kebutuhan dasarnya. Kemudian dari segi intelektual ya, biasanya orang yang suka marah dia mendominasi pembicaraan, cerewet, kasar, berdebat, suka meremehkan orang ya, dan sarkasme, kata-katanya kotor ya. Kemudian spiritual, ini aspek yang ini biasanya merasa diri berkuasa ya, merasa diri paling benar, suka mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain dan tidak peduli serta kasar. Ini tanda dan gejala marah ya, dari aspek perilaku, emosi, intelektual dan spiritual. Kita langsung saja pada strategi pelaksanaan ya. Jadi ketika kita merawat pasien gangguan jiwa yang kemudian kita setelah kaji dia ada riwayat atau risiko kekerasan, seorang perawat punya kemampuan, punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terapeutik ya, yang disebut adalah SP atau strategi pelaksanaan. Sebenarnya di SP ini mengambil dari berbagai macam tindakan keperawatan ya. Kalau di NIC ini ada namanya bantuan kontrol marah. Aktivitas di SP ini hampir mengambil dari NIC atau intervensi keperawatan ya. Cuma diimplementasikan dalam bentuk SP. Ada banyak SP, cuma yang kita bahas cuma SP satu saja ya, karena SP yang lain juga hampir sama, cuma hanya di fase kerja saja yang berbeda ya. Jadi SP1 ini ada pertama, pasien bisa menyebutkan penyebab PK, menyebutkan tanda dan gejala PK ya, kemudian menyebutkan perilaku kekerasan yang dilakukan apa, mampu menyebutkan akibat PK-nya apa, cara mengontrol PK-nya dia biasanya apa ya. Kemudian kita ajari cara mengontrol yang pertama fisik satu. Setelah itu kita masukkan di jadwal kegiatan harian pasien. Ini SP keluarga juga, jadi keluarga juga penting kita berikan SP. Karena apa? Kalau keluarga tidak tahu ya repot ya. Misalkan pasien sudah pulang ke rumah, sudah kita ajari cara memukul bantal, ya, memukul kasur. Setelah pulang, mungkin karena keluarga tidak kita kasih tahu, di rumah pasien ngantemi ya, mukulin bantal, mukulin kasur dan sebagainya. Main dari keluarga, anak saya seperti ini ya, dikira kumat, padahal dia lagi melakukan SP ya. Maka keluarga dikasih tahu, ini sangat penting sekali. Oke, ini langsung saja ya, SP1. Jadi yang namanya komunikasi ada 4 ya tahap ya, ada prainteraksi, kemudian ada orientasi, kerja dan terminasi. Di fase prainteraksi yang pertama mengkaji kondisi pasien dan kemudian kita eksplorasi diri kita sendiri ya.
Jadi yang pertama adalah kita identifikasi pasien. Ya, apa yang kita identifikasi mungkin dengan wawancara, dengan observasi, dengan melihat status ya. Ini setelah kita observasi, ternyata pandangan mata klien tampak tajam, wajah tampak tegang, klien tampak gelisah, selalu mondar-mandir di ruang rawat. Saat marah, klien selalu membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Ini setelah kita kaji ya. Maka diagnosanya adalah perilaku kekerasan. Nah, setelah ini kita siapkan diri kita ya, bahwa saya akan ngobrol dengan pasien. Berarti apa yang ada dalam pikiran kita, yang mengganggu dalam pikiran kita punya masalah dari rumah, kita punya masalah di kos-kosan dengan teman, itu hilangkan dulu. Fokus kita adalah kita mau ngobrol dengan pasien. Kenapa? Kalau kita masih dalam pikiran kita masih banyak masalah, kemudian kita masih belum bisa mungkin bebas dari masalah tersebut, ketika kita ngobrol dengan pasien ya akan terbawa, dan akibatnya kita bingung sendiri di tengah jalan. Ketika kita ngobrol kita bingung sendiri, kita hang. Maka penting sekali bahwa sebelum kita ngobrol dengan pasien, kita siapkan emosi dulu kita, eksplorasi perasaan kita tenangkan dulu, kemudian masalah-masalah dalam diri kita hilangkan dulu. Kemudian di fase orientasi ya sama ya, jadi orientasi pasti ada salam ya, salam dengan perkenalan perawat atau mahasiswa, perkenalan dengan pasien ya. Misalkan gini, selamat pagi Pak, perkenalan nama saya Aka ya, misalkan panggil saya A. Nah, saya perawat yang di ruangan sore ini. Kalau kalian mahasiswa ya beda. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Aka, panggil saya A. Saya adalah mahasiswa perawatan dari Universitas Harapan Bangsa yang sedang praktek di ruangan sore ini. Jadi kita nanti ketika kalian praktek itu seperti itu ya. Gitu. Saya yang dinas bagi diri jam 7 sampai jam 14 ini tanggung jawab kita. Nah, perannya adalah saya yang merawat Bapak selama Bapak di rumah sakit. Nah, Bapak siapa? Suka dipanggil apa? Kemudian setelah itu kita menanyakan evaluasi perasaan. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Evaluasi masalah. Masih ada perasaan kesal atau marah? Nah, pasien jawab, nah, kita langsung melakukan kontrak. Baik Pak, kita akan berbincang-bincang sekarang tentang perasaan marah Bapak. Ini kontrak topiknya. Berapa lama Bapak kita berbincang, ini waktu ya. Dan di mana enaknya kita duduk untuk berbincang-bincang, ini kontrak tempat ya. Bagaimana kalau di kursi taman. Jadi ini faktor orientasi. Semua masalah keperawatan sama orientasinya ya. Bedanya apa di evaluasi masalah. Kalau di sini kan masalahnya Bapak masih marah atau kesel. Mungkin kalau halusinasi ya masih adakah mungkin bisik-bisikan atau suara-suara yang mengganggu Bapak. Jadi di sini semuanya sama, hanya di ini ya, di evaluasi masalah aja yang beda. Oke. Nah, fase kerjanya. Tadi yang pertama SP1 apa? Ya, pasien mampu menyebutkan penyebab marah. Maka kita bertanya pasien apa yang menyebabkan Bapak marah. Apakah Bapak sebelumnya Bapak pernah marah? Terus apa yang menyebabkan Bapak marah? Jadi kita tanya apa? Apa penyebab marah? Bukan mengapa Bapak marah, bukan kenapa Bapak marah, bukan. Tapi apa yang menyebabkan Bapak marah? Kita nggak tanya Bapak marah sih kenapa, tapi apa yang menyebabkan. Ini lebih terapeutik daripada kita menggunakan kata kenapa atau mengapa. Paham ya? Oke. Misalkan ini ada dua nih, oh iya, pasien sudah jawab, kita simpulkan, oh iya, jadi ada dua penyebab marah Bapak. Jadi pertama, Bapak pulang ke rumah dan istri belum menyediakan makanan. Ya. Itu contoh ya. Kemudian kita tanya tanda dan gejala marah yang pasien alami. Apa yang ditanyakan? Apa yang Bapak rasakan? Nah,
kita tunggu jawaban pasien. Ketika pasien diem, ya kita lakukan teknik klarifikasi. Apakah Bapak merasakan kesal, kemudian ada Bapak berdebar-debar, mata melotot, tangan terkatup, ya kan, tangan mengepal. Nah, ketika pasien mengiyakan, kita sambung. Kalau Bapak pas lagi dalam kondisi itu, apa yang Bapak lakukan? Pasien cerita nih, bla. Kita simpulkan. Oh iya ya, jadi ketika Bapak marah, Bapak mukul istri, mecah piring, apa dengan cara itu makan itu terhidang, atau apakah dengan cara itu Bapak marah Bapak hilang? Nah, pasien mengatakan ya tidak. Oke. Terus kira-kira kerugiannya apa Pak ketika Bapak melakukan itu? Oke, dia cerita, kemudian kita, oh betul Pak, istri jadi takut, istri sakit, piring-piring pecah, ya kan, dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah ada cara lain Pak yang lebih baik, gitu kan? Maukah Bapak belajar cara yang mengungkapkan marah, ya, tanpa menimbulkan kerugian? Biasanya kalau saya di rumah sakit, ya, saya gini Pak, mengenai pasien, Pak, orang marah wajar nggak sih? Gitu. Ya wajar, saya juga kalau ada marah, ada masalah, saya kadang marah, ya kan. Tapi bagaimana marah kita marah yang baik? Apa yang marah yang baik Pak? Marah yang tidak merugikan sendiri-sendiri, orang lain dan lingkungan. Bapak mau saya jadi cara marah yang baik? Nah, ada banyak cara Pak. Saya jadi cara yang pertama dulu, yaitu dengan tarik nafas atau teknik relaksasi nafas dalam. Caranya tarik nafas, kemudian tahan, lalu keluarkan. Jadi diulangi lagi sampai 5 kali biasanya. Tetapi biasanya sama saya itu tak campur dengan spiritual. Jadi ketika pasien mengembuskan nafas, ucapkan istighfar. Misalkan tarik nafas, tahan, nafas keluarkan itu astagfirullahaladzim. Dan itu terbukti lebih cepat ya untuk relaksasi pasien biar pasien lebih tenang. Kalau kita sudah mengajarkan ya kita memberikan motivasi, ya sebaiknya Bapak latihan ini ketika marah ya Bapak rutin ya untuk melatihan relaksasi nafas dalam. Oke, itu fase kerja ya. Jadi kemudian setelah fase kerja, fase termi. Ini sama, jadi semua diagnosa perawatan di trimestri sama ya. Yang pertama adalah evaluasi subjektif, ya, menanyakan perasaan bapak-bapak. Jadi bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol. Ya, kemudian evaluasi objektif. Ya, jadi ada dua Pak penyebab Bapak marah, sebutkan. Ya, yang Bapak rasakan sebutkan. Ya, yang Bapak lakukan adalah bla bla bla, sebutkan. Serta akibatnya apa. Jadi hasil tadi kita di fase kerja disimpulkan di sini. Tadi saya mengajari apa Pak? Nah, coba praktekkan. Kemudian kita berikan reinforcement. Bagus Pak, Bapak bisa melakukan tarian nafas dalam. Nah, sekarang setelah saya ajarkan ini, Bapak mau latihannya kapan Pak? Nah, misalkan latihannya jam 6 sampai jam 6 sore ya, kita tulis Pak di jadwal kegiatan harian Bapak, jam 6 pagi latihan nafas dalam, jam 6 sore latihan nafas dalam. Ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian kontrak ya. Misalkan bagaimana kalau 2 jam lagi, atau mungkin bagaimana kalau besok kita ketemu lagi, kita akan cari cara yang lain ya. Tadi sudah dengan nafas dalam, mungkin dengan cara pukul bantal ya, tempat di sini saja bisa, atau mungkin di ruang lain juga bisa. Selamat pagi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya gini mahasiswa sekalian, beda marah kita dengan marah pasien ya. Kalau marah kita mungkin kita masih bisa menahan diri ya, mungkin kita lagi marah, kemudian diri kita bisa merespon ya, sabar, kita jangan marah, jangan melakukan sesuatu, kita masih bisa menahan diri. Tapi pada pasien gangguan jiwa, karena tadi pasien gangguan jiwa dia mengalami masalah di coping tidak efektif.
Maka untuk menahan diri sulit bagi pasien. Maka kita ajarkan tadi. Jadi apa yang kita ajarkan? Relaksasi nafas dalam, pukul bantal, kemudian juga marah secara verbal, kemudian mungkin dengan olahraga dan sebagainya. Itu adalah bukan menahan biar pasien tidak marah, tapi menyalurkan marah yang konstruktif, menyalurkan marah yang baik. Karena untuk pasien biar dia menahan marah sulit, pengalaman saya sulit ya. Jadi maka kita alihkan ya, ketika yang tadinya marah dengan banting piring, kita alihkan dengan salurkan marah dengan pukul bantal. Yang tadinya marah dengan mungkin mau nonjok ya, kita salurkan dengan relaksasi nafas dalam ya. Jadi seperti itu, menyalurkan marah yang konstruktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita meskipun tidak ketemu secara langsung ya, semoga ada manfaatnya ya. Ini kan sebenarnya lebih bermakna ketika saya punya video sebenarnya, ketika saya ngobrol dengan pasien PK SP, cuman saya nggak mungkin saya upload di sini ya, takutnya menyebar ya, sehingga bisa malah berakibat yang tidak baik ya. Paling besok aja, mungkin ada suatu saat kita ketemu, atau mungkin kalian mungkin field trip ya, kalau belum di tempat kami ya, kita ajarkan secara langsung ke pasien bagaimana cara SP yang selama ini kita pelajari. Demikian yang saya sampaikan, mohon atas segala kurangan. Kita berjumpa lagi mungkin kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.